Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya, hari ini tadi Ijong sudah kita dampingi ya dalam sidang pertama, yaitu agendanya adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum ya. Dan tadi sudah dibacakan dengan jelas dan Ijong pun sudah ditanya ya, apakah dia sudah mengerti mengenai dakwaannya, dan dia menjawab sudah mengerti. Jadi sidang berikutnya kami tidak mengajukan eksepsi ya. Tidak mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan, maka ditunda 1 minggu untuk agenda pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan oleh penuntut umum. Hari ini berarti Ijong sendiri sudah menerima terkait dakwaan secara formal sendiri? Ya, kalau secara formal suratnya sudah diterima dan dia sudah mengerti apa yang sudah didakwakan. Nah, nanti tinggal dalam proses persidangan ini kita akan lihat bagaimana penuntut umum ini akan membuktikan ya apa yang dia sampaikan di dalam surat dakwaannya. Karena tuduhan yang dikenakan atau didakwakan ya kepada Ijong ini kan sebenarnya bukan terkait dengan narkoba ya. Jadi itu dulu satu hal yang perlu kita pahami. Ini bukan tentang kasus narkoba, tapi ini memang ada sebuah zat yang ditemukan di dalam cartridge pot ya. Nah, itu yang memang ternyata setelah diperiksa oleh laboratorium itu mengandung zat keras ya. Ya memang itu membutuhkan suatu skill tertentu untuk bisa melihat sebenarnya kandungan itu seperti apa. Karena ini bukan seperti narkoba pada umumnya ya, misalnya ganja atau sabu-sabu itu kan kita bisa sangat mudah ya untuk mengidentifikasi ya. Makanya nanti kita lihat bagaimana pembuktian oleh jaksa penuntut umum untuk mengenakan pasal tersebut dipertanggungjawabkan kepada Ijong. Bang, tapi terkait barang-barang yang memang sudah diperiksa sama Ijong itu sebelumnya Ijong sudah mengetahui atau seperti apa, Bang? Ya, ini masalah pengetahuan ini adalah menjadi satu yang paling penting nanti ya, pengetahuan itu, karena dari pengetahuan itu akan muncul yang namanya mens rea ya, niat jahat. Nah, makanya kita akan lihat sama-sama nanti. Ini kalau misalnya kita bahas sekarang ya, saya rasa ini terlalu dini, karena nanti dari saksi-saksi dan juga alat bukti yang akan disampaikan oleh penuntut umum itu akan terlihat nanti apakah benar Ijong ini mengetahui sebenarnya isinya itu apa ya, dan dia bisa dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak gitu. Karena sebagaimana kita ketahui, tanpa adanya niat jahat ya, pastinya seseorang itu tidak bisa dipidana. Tapi memang kalau untuk Ijong sendiri memang membeli barang itu tuh untuk bisnisnya, untuk dijual lagi atau seperti apa? Ya, itu yang saya sampaikan tadi ya. Biar nanti ini proses pembuktian akan berjalan terus dan kita akan melihat saksi-saksi itu akan seperti apa ya. Karena saya tidak mau mendahului proses hukum yang sudah terjadi ya. Ya mungkin kalau yang lain bisa mendahului, kalau kami ya dari tim penasihat hukum Ijong ini tidak mau mendahului. Kita nggak mau nanti membilang sesuatu ya ternyata nanti berbeda hasil persidangannya gitu. Lebih bagus kita sama-sama kita kawal ya bersama-sama dengan media. Karena pada intinya pengawalan media ini juga penting buat kita supaya nanti ini menjadi edukasi juga buat masyarakat ya. Karena ini memang sesuatu hal yang baru dan jarang ditemukan gitu loh. Ini sebuah kandungan yang berbahaya ya di dalam sebuah cartridge pouch ya. Artinya dalam beberapa kesempatan kita berbicara dengan Ijong pun dia dia yakin bahwa ini bukan narkoba. Ya, itu satu hal dulu. Dia yakin ini bukan narkoba. Nah, apakah itu mengandung zat-zat yang lainnya? Itu ya nanti kita lihatlah pengetahuan dia. Nah, cuman ini menjadi edukasi buat masyarakat bahwa hal ini tuh ada. Nah, jadi kita sama-sama untuk meningkatkan awareness kita ya, dan saya rasa Ijong juga nanti akan akan membantu untuk menyuarakan inilah bersama-sama ke masyarakat kita, supaya nanti harapan kita Ijong adalah menjadi yang terakhir ya untuk mendapatkan proses hukum seperti ini, karena ini menjadi informasi yang bisa kita nikmati bersama ya, kita bisa sebarkan juga ke teman-teman kita. Tapi tadi di pembacaan dakwaan sempat dikatakan akan diedarkan, itu bagaimana? Ya, itu yang nanti harus dibuktikan oleh penuntut umum. Artinya penuntut umum menyatakan ada beberapa hal tadi termasuk diedarkan ya. Tapi kalau misalnya pengetahuannya aja nggak ada ya, bagaimana dia bisa bermaksud untuk mengedarkan.
Karena itu sebenarnya dalam proses pembuktian itu nanti akan terlihat itu ya, sampai sejauh mana memang dia bisa dipertanggungjawabkan sebagai pengedar ya, dan apakah barang itu benar-benar sudah dijual. Nah, itu kan harus lihat. Atau misalnya sudah ada yang memesan. Nah, itu kan juga dalam konteks pembuktian yang harus dilakukan oleh penuntut umum. Nah, kita akan lihat nanti sama-sama di situ. Tapi ini udah berapa lama sih mungkin penjualannya atau pengedarannya? Ya. Udah berapa lama? Ya itu, kalau misalnya untuk yang masalah itu kan sangat teknis ya, sangat teknis, dan apa yang sudah, kami pun sebenarnya belum menerima berkas ini kan, tadi kan kita sama-sama lihat. Artinya kita juga belum bisa melihat ini sebenarnya saksi yang ini ngomong apa, saksi yang ini ngomong apa, saksi yang itu ngomong apa, karena ini kan sebenarnya ada keterkaitan 4 orang terdakwa ya, 4 orang terdakwa yang memiliki perannya masing-masing. Nah yang perlu kita lihat adalah sebenarnya dari 4 orang terdakwa ini ada nggak dia kesamaan niat? Ya, karena kan di sini kan ada pasal 55 ya, turut serta ya. Nah, untuk terpenuhinya pasal 55 itu memang diperlukan kesamaan niat dari masing-masing pelaku ini. Tapi kalau misalnya ada satu orang yang niatnya katakanlah mengedarkan, satu orang lagi niatnya untuk menggunakan, atau yang lainnya tidak mengetahui sama sekali, nah itu kan tidak ada kesamaan niat di situ. Makanya itu pun saya tidak mau mendahului bahwa Ijong ini tidak memiliki kesamaan niat dengan terdakwa yang lainnya. Cuman kita akan lihat sama-sama ya, dari saksi-saksi yang ada, dari barang bukti yang ada. Mungkin nanti kan bukan cuman cartridge aja, tapi mungkin nanti juga ada mungkin ada chatnya juga ya. Saya rasa ini kan zaman sekarang udah semua bisa tercatat, kita bisa lihat. Nah, artinya penegakan hukum ini benar-benar kami support ya. Ini adalah sebuah penegakan hukum yang baik menurut kami, karena ini pergerakan kami melakukan pembelaan pun bukan melawan penegakan anti penggunaan obat keras ya, atau penggunaan narkoba, nggak seperti itu. Tapi kita mau mengungkap kebenarannya. Kalau misalnya benar terbukti ya, konsekuensi hukum pasti menunggu untuk Ijong. Dan yang paling penting ini kita mau mengedukasi kepada masyarakat bahwa ada hal seperti ini dan mari kita hindari bersama-sama. Tentang kondisi Ijong pada sekarang seperti yang mengingatkan kemarin juga sempat sakit juga ya. Ya, mau tambahin? Ya. Kalau untuk kondisi Ijong sebagaimana kita lihat tadi ya, dia bisa menghadiri persidangan dengan baik. Memang ini belum 100%. Karena memang ya kalau orang 100% dia akan bisa bergerak dengan leluasa. Tapi Ijong ini seperti tadi disampaikan bahwa menitip pesan kepada kami, biarlah ini nanti akan terbuka sesuai faktanya. Dia meyakini ada hal baik di balik ini, di balik peristiwa hukum yang harus diprosesnya. Jadi itu pesan dia, biarlah gua yang menjadi terakhir ini terkait ini, bahwa nanti terkait dengan materi perkara dan tadi surat dakwaan juga itu kami belum dapat berkasnya full, nanti akan kita siapkan, tapi nanti akan terbuka semua kok di persidangan. Masih mengalami pendarahan nggak sih? Sudah tidak, pendarahan sudah tidak, tapi perlu juga kami sampaikan banyak beredar di luar bahwa Ijong ini bagaimana di dalam, apakah ada perlakuan khusus dari pihak lapas dan lain sebagainya. Kami tegaskan dan kami yakinkan tidak ada. Lihat aja tadi ya, dia udah dicukur rambutnya, udah botak, sama kayak tahanan lain. Nggak ada, dan dia menerima itu. Dan dia tetap bersikeras untuk menjalani proses hukum ini, nggak perlu ditangguhkan, dibantar dan lain sebagainya, biar ini cepat selesai karena dia meyakini sesuatu hal yang besar di balik ini begitu. Dalam kasus ini mungkin mengganggu psikis Ijong juga nggak sih, mengingatkan ini kan sekarang di dalam penjara juga gitu. Sempat ada cerita dari mobil. Ya pastilah, kalau itu pasti ya, setiap orang mungkin bukan cuma Ijong aja, apalagi dia nggak pernah terkena proses hukum, bisa dicek di mana-mana, tidak pernah. Jadi dia baru masuk, pastilah psikisnya, tapi ya berangsur-angsur pulih lah begitu. Kalau dari Ijong ada yang hadir di sidang perdana ini? Jadi keluarga ini sifatnya memberikan sepenuhnya proses hukum kepada kami. Jadi memang hingga saat ini belum ada kabar bahwa mereka akan hadir, tapi tetap memantau, kita report juga. Sedikit mempertegas.